Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai uji kompetensi limit. Ini adalah bagian yang pertama dari uji kompetensi yang kita pelajari berikutnya. Yang pertama kita lihat soalnya adalah nilai dari limit sin x tambah cos x adalah untuk x mendekati pi. Jadi sesuai dengan teori yang sudah saya berikan sebelumnya, kalau ini limit fx dengan x mendekati 0, maka kita tinggal sama dengan fx. Jadi berarti x-nya kita ganti dengan pi. Sehingga kita peroleh kalau limit sin x tambah cos x dengan x mendekati pi adalah 0 tambah min 1. Sinus pi sama dengan 0, cosinus pi sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1, berarti jawabnya adalah A. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi nilai limit 2x per sin 2x dengan x mendekati pi adalah. Jadi caranya gampang aja, tinggal turunkan aja atas, turunkan bawah. Sehingga kita peroleh turunan 2x sama dengan 2, turunan sin 2x sama dengan 2 cos 2x. Kalau kita substitusikan 2pi, cosinus 2pi sama dengan 0, berarti 2 per 2 kali 1. Ya, cosinus 2x, cosinus 2pi sama dengan 1 ya, berarti 2 per 2 kali 1 sama dengan 1, berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi nilai limit sin 2x per 3x dengan x mendekati pi. Nah, caranya juga gampang, kita tinggal turunkan aja pembilang dan penyebut menjadi 2 cos 2x per 3 dengan x mendekati pi. Jadi cosinus 2 kali pi, cosinus 2pi berarti 1, berarti 2 per 3. Jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi nilai dari 1 kurang cos 2x per 2 cos x sama dengan berapa? Jadi kalau kita substitusikan tentunya ini hasilnya adalah 0 per 0 ya. Nah, kita turunkan aja yang di atas, turunkan yang di bawah. Ya, kalau diturunkan berarti menjadi 2 sin 2x per 2 sin x. Nah, berarti kalau muncul sinus dicoret aja, berarti 2 per 2, 1 ya. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali 2x per 2 kali x. Berarti kita dapat hasilnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi nilai dari limit sin x per sin x tambah cos x sama dengan berapa dengan x mendekati 0. Jadi caranya gampang aja, turunkan pembilang, turunkan penyebut, sehingga kita peroleh hasilnya adalah cos x per cos x tambah sin x. Kalau kita substitusikan cosinus 0 sama dengan 1, sedangkan sinus 0 sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya adalah 1 per 1 tambah 0, hasilnya sama dengan 1, berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi limit 4 tangen 5x per 3x. Nah, jadi kalau ada seperti ini, kalau x-nya mendekati 0, tangennya dicoret aja, bisa. Berarti tinggal 4 kali 5x per 3x, berarti sama dengan 20 per 3. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi nilai dari limit x kurang 4 per akar x kurang 2. Jadi caranya adalah ini ya, soalnya diperbaiki yang ini ya, jadi seperti ini. Turunkan aja pembilang dan penyebut sehingga 1 per setengah x pangkat minus setengah. Berarti hasilnya sama dengan masukkan x sama dengan 4. Kalau kita masukkan x sama dengan 4, berarti akar ini kalau naik ke atas jadi x pangkat setengah, berarti akar 4 per setengah, jadi akar 4 sama dengan 2 dibagi setengah sama dengan 4. Berarti jawabnya B.
Selanjutnya kita lihat lagi nilai dari limit x kuadrat kurang 4 per x kurang akar 2 dengan x mendekati tak hingga. Ya, dengan x mendekati akar 2 ya. Nah, ini sama saja caranya bisa kita gunakan, yaitu kalau turunkan atas turunkan bawah, sehingga hasilnya sama dengan 2 akar 2 kalau dimasukkan ini ya. Kemudian berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Nilai dari limit 2 per x kurang 2 kurang 8 per x kuadrat kurang 4. Jadi caranya mudah, ini difaktorkan aja dulu. Dan selanjutnya nanti akan kita cari adalah KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah x kurang 2 kali x tambah 2. Sehingga kita peroleh kalau x kurang 2 dikali x tambah 2 dibagi x kurang 2, hasilnya x tambah 2, tinggal kalikan aja. Berarti kita dapat 2x tambah 4 kurang 8 per x kurang 2 kali x tambah 2. Nah, ini kalau 4 kurang 8 minus 4, lalu difaktorkan ya. Difaktorkan ini sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 kali x kurang 2 per x kurang 2 kali x tambah 2. Ini habis ya. Sehingga kita peroleh 2 per x tambah 2. Kalau kita masukkan x sama dengan 2 berarti 2 per 2 tambah 2 berarti 2 per 4. 2 per 4 itu berarti sama dengan setengah. Jadi jawabnya adalah B ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat lagi nomor berikutnya. Limit x tambah 2 per akar 5x tambah 14 kurang akar 2 sama dengan berapa? Jadi caranya gampang aja itu. Jadi turunkan aja pembilang dan penyebut boleh, atau dikalikan dengan bilangan sekawan juga boleh, enggak ada masalah. Nah, kalau diturunkan berarti kita peroleh hasilnya turunan dari sini sama dengan 1. Turunan dari sini sama dengan setengah kali 5x tambah 14 pangkat min setengah kali turunan dari sini 5 ya. Nah, jadi kalau kita masukkan x sama dengan min 2, 5 kali min 2 tambah 14 berarti itu sama dengan 4 ya. Jadi berarti jadi 4. Jadi 2 akar 2 per 5 ya. 2 akar 2 per 5 ini naikkan ke atas. Ini naikkan juga ke atas jadi akar. Kalau dimasukkan jadi akar 2. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Nilai dari limit sin A per B X per tangen CX sama dengan berapa? Jadi tadi kalau muncul sinus dan tangen bisa dicoret aja ini. Sehingga A kalau X dibagi X sama dengan 1. Jadi A per B per C. Berarti hasilnya adalah A per B C. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi. Nilai dari X akar 1 kurang X tangen 2X per cos kuadrat Pi per 2 kurang X. Nah, ini kita ubah aja dulu. Kalau kita ubah menjadi sin kuadrat X ya. Jadi cos kuadrat Pi kurang 2 kurang X sesuai dengan aturan pada relasi pada trigonometri yang sudah kita pelajari. Jadi di sini kalau muncul sinus tangen boleh ya. Ini sin kuadrat X sama dengan sin kali sin. Kemudian ini tangen. Kalau muncul sinus dan tangen tadi dicoret aja. Jadi X dibagi X sama dengan 1. Ini X dibagi X juga 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah kalau kita masukkan X-nya di sini 0, berarti 1 kurang 0. Berarti akar 1 sama dengan 1. Ini 2 ya. Ini juga boleh dicoret tadi, bisa, enggak ada masalah. Tapi di sini juga X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Berarti hasilnya 2. Berarti jawabnya B. Kemudian kalau limit sin X per X sama dengan 1, maka nilai dari 2 per X kuadrat kurang sin 2X per X kuadrat tangen X. Ini disamakan aja dulu penyebutnya ini ya.
Kalau disamakan penyebutnya, kita dapatkan menjadi 2 tangen X kurang sin 2X per X kuadrat tangen X. Nah, ini tangen ini kita rubah menjadi sin per cos. Sehingga kita dapatkan ini 2 kali sin X per cos X kurang 2 sin X cos X. Nah, lalu kita samakan penyebutnya ini, lalu difaktorkan, boleh sekaligus boleh. Ya, seperti ini ya. Jadi 1 kurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Sehingga ini berubah menjadi 2 sin X kali sin kuadrat X per cos X per X kuadrat tangen X. Nih. Nah, jadi kalau muncul sinus dicoret aja tadi bisa itu. Kalau kita masukkan X sama dengan 0 kemari, kosinus 0 1 ya. Jadi X kuadrat kali X dengan X kuadrat kali X 1 ya. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah E. Oke, ternyata uji kompetensi limit ini sangat mudah. Jadi bisa dipahami semuanya. Untuk saat ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.